Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga tetap semangat dan baik-baik aja ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya Neta Undula Kirana sebagai host akan membersamai narasumber saya, Nadia Atasari. Hari ini kita akan sharing cerita nih tentang meneladani kisah Nabi Musa. Jadi halo Nadia, Halo. gimana nih kabar kamu hari ini? Tentunya baik dong. Nah, hari ini kan kita mau sharing tentang teladan Nabi Musa nih. Siapa sih yang nggak tahu sama Nabi Musa? Nat, kamu mau nggak berkenan untuk sharing kisah Nabi Musa kepada saya dan teman-teman semua? Tentu boleh dong. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah-kisah Nabi Musa, saya akan menjelaskan siapa sih Nabi Musa itu. Oke, Nabi Musa itu adalah salah satu nabi terrasul. Nabi Musa itu diutus sebagai nabi untuk Bani Israel di masa kepemimpinan Firaun. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya nih, aku mau tanya dulu, Nabi Musa itu lahirnya di mana sih, Nat? Nabi Musa itu lahir di Mesir. Oh, Raja Firaun yang terkenal dalam kezalimannya dan kependudukannya. Oh, jadi gitu sejarah singkat dari Nabi Musa. Iya. Jadi di suatu ketika Raja Firaun bermimpi ada api yang membara dari Baitul Maqdis, membara menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Karena ketakutan Raja Firaun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh semua laki-laki yang lahir di sana. Oh, jadi gitu. Terus lanjutannya gimana? Mendengar kabar berikut, ibunya Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan di gua. Kemudian Allah memerintahkan ibunya untuk meletakkan Nabi Musa di peti dan dihanyutkan ke sungai. Nah, Nabi Musa kan udah dialirin ke sungai sama ibunya nih. Nanti Nabi Musa bakal ketemu lagi nggak sama ibunya? Tentunya bakalan ketemu karena setelah dihanyutkan di sungai, pada saat itulah keajaiban muncul. Karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Firaun. Dan karena Firaun sangat sayang kepada istrinya, istrinya ingin merawat Nabi Musa. Dan saat itu, istri Firaun mencari wanita yang dapat menyusui bayi Nabi Musa. Ibu Musa pun merasa senang. Selain mendapat upah yang besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Firaun untuk menyelamatkan dirinya karena pasukan Firaun terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Di saat itu, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib dan mendapatkan tawaran untuk menikahi salah satu putrinya, dan beliau tinggal di Madian selama 10 tahun. Setelah Nabi Musa nikah, ada kejadian apa tuh, Nat? Nabi Musa menerima wahyu dengan ditemani istrinya. Ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar sambil menunjukkan mukjizat. Setelah Nabi Musa dapat wahyu, kan Nabi Musa mengajak Firaun ke jalan yang benar. Gimana nih, Nat, tanggapan dari Firaun sendiri? Firaun sangat merasa murka dan ia pun memanggil tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Namun tidak ada yang berhasil mengalahkan Nabi Musa. Bahkan banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Nabi Musa loh. Dan setelah itu Nabi Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun beliau dikejar oleh pasukan Firaun yang jumlahnya sekitar 1 juta. Sampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah, air laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah. Sedangkan pasukan Firaun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat. Setelah Nabi Musa memukul tongkatnya kembali ke lautan. Nabi Musa ini kan terkenal dengan mukjizat yang sangat banyak ya. Selain dia dapat membelah Laut Merah, dia tuh juga dapat melakukan apa sih dengan mukjizatnya itu? Mukjizatnya itu salah satunya ada tongkat berubah menjadi ular.
meninggal. Apa sih kejadian selanjutnya dari yang bisa diteladani dari Nabi Musa? Nabi Musa tinggal bersama kaum-kaumnya dan di Bani Israel wafatnya Nabi Musa pada saat itu pernah terjadi pemukulan hingga bola matanya pecah. Dan Nabi Musa memilih agar diwafatkan dan ingin bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup selama 120 tahun dan wafat di Gunung Nebo. Oh iya Nat, tujuan Allah memberikan 3 mukjizat kepada Nabi Musa itu apa sih? Tujuan Allah untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu nyata dan ia memang mendapatkan wahyu untuk menyebarkan dakwah kepada umat. Oh gitu ya. Jadi dari semua kisah-kisah yang udah diceritakan tadi nih, menurutmu hikmah apa sih yang bisa teman-teman dapat ambil? Oke, hikmah yang dapat kita ambil adalah kesombongan merupakan penyebab utama kehancuran yang harus dihindari oleh seluruh umat muslim. Selain itu, kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-masing, sehingga jangan pernah bersikap iri dengki kepada siapapun. Ya itu benar teman-teman, jangan lupa dicontoh dan diteladani ya kisah dari Nabi Musa ini. Jadi teman-teman, dari kisah Nabi Musa ini tentunya dapat kita teladani secara langsung bahwa kita itu tidak boleh loh mempunyai sifat sombong, karena kesombongan itu sangat-sangat membawa bencana teman-teman. Jadi sepertinya itu saja ya Iya. informasi yang dapat kita sharing kepada teman-teman hari ini. Semoga ilmu dari Nadia dan pertanyaan-pertanyaan dari saya ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.